manuskrip yang 20.000 kilometer yang berisi buku-buku sejarah 84 kilometer itu catatan dari aku asal ngomong. Itu coba jelasin di mana? Manuskrip dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir tuh ada di situ. Makanya jangan bilang kitab saya yang asli. Catatan sejarah dunia disimpan di situ semua. Kalau mau menentang dunia silahkan ke Vatikan, tentanglah itu. Di situ asli yang aslinya tuh. Nah, pertanyaan Bu Dokter tadi itu tulisan siapa? Ya, itu tuh manuskrip itu ya si penulis itu. Semua catatan sejarah dari Nabi pertama sampai terakhir, ya silakan ke Vatikan. Maksudnya itu tentang dunia asli. Itu kalau bisa menentang dunia silakan. Maksudnya itu tulisan asli dari tulisannya si Musa. Asli Musa itu ada ya di sana kan? Makanya itu dibilang manuskrip. Pak. Nah, kalau enggak ya udah catatan. Makanya betul. Kalau mau menentang dunia silakan tentang di situ. Di situ asli. Betul, manuskrip aslinya ada, lalu ditranslatekan dulu, dilansirkan translate-nya banyak tuh, jadi nanti menentang ada menentang tulisan dunia. Yang nulis siapa? Yang nulis Badarudin. Yang nulis nabi-nabi itu sendiri, Pak. Kan tadi sudah dijawab. Ya mana buktinya? Iya, buktinya mana? Nah, kalau Anda mau bukti, Anda pergi ke Vatikan, Anda bisa lihat. Kalau enggak, Anda cari di Google tuh. Siapa yang nulis? Kamu tahu tidak Rasulullah Musa itu menggunakan dialek suku apa? Kamu tahu tidak bahasa keseharian daripada Rasulullah Musa? Pasti beliau menuliskan juga dengan bahasa yang sama kalau benar beliau menulis. Rasulullah Musa itu menggunakan dialek suku apa dalam kesehariannya? Coba. Tidak ada di situ pakai bahasa Inggris. Rasulullah Musa itu berdialek suku apa? Loh, kamu aja nggak tahu beliau menggunakan dialek suku apa? Bagaimana mungkin kamu mengklaim itu tulisan tangan dari Rasulullah Musa? Itu manuskrip dari beliau, nggak ada itu kamu. Makanya ibu kalau nggak tahu sejarah itu diam baru dulu. Lahir kapan itu tulisan-tulisan itu? Dan itu bukan tulisan dari para rasul dan para nabi. Stop berdusta kamu ya. Ya memang sejarahnya begitu. Kamu yang memutarbalikkan sejarah. 24 km itu stop berdusta. Semua itu bukan tulisan para nabi, para rasul. Para rasul, para nabi itu nggak ada yang menulis Alkitab, Pak. Nah, itu kan bahkan Rasulullah Muhammad. Loh, itu versi kebenaran, Pak. Kalau versi dusta memang seperti yang kau sampaikan. Kalau versi kejujuran itu saya. Berarti Anda nggak bisa memaksakan dusta, saya harus imani dong. Kau jangan paksa saya bahwa dusta yang kau bawakan itu. Berarti kamu ya berarti udah clear, Pak. Udah clear bahwa yang disampaikan Badarudin itu adalah dusta. Dia mengatasnamakan dustanya adalah tulisan daripada Rasul dan Nabi. Padahal itu bukan tulisan tangan beliau, Pak. Itu bukan tulisan tangan beliau. Penulis aslinya itu bukan para nabi dan para rasul, Pak. Penulis aslinya bukan para nabi, para rasul. Anda tunjukkan nama-namanya Badarudin. Kau tunjukkan nama-nama penulisnya. Tunjukkan nama-nama penulisnya. Adakah nama Rasulullah Daud di situ? Adakah nama Rasulullah Musa di situ? Adakah namanya Rasulullah Isa di situ? Adakah nama dari Rasulullah Muhammad yang menulis di situ? Monggo, adakah nama dari Rasulullah Adam yang menulis di situ? Adakah nama dari Rasulullah orang kalau nggak tahu sejarah, Hud, Rasulullah Zamud, Madian? Kalau kamu tidak menunjukkan nama-nama itu ada menjadi penulis asli, maka kamu benar pendusta kamu. Kok bisa dusta dari mana? Makanya Anda pergi dulu ke siapa yang menulis bahasa Yunani itu? Siapa yang menulis bahasa Yunani itu? Kamu berdusta mengatasnamakan para rasul dan para nabi. Kamu berdusta menisbatkan para nabi dan para rasul. Ya, kamu bawa-bawa nabi, bawa-bawa rasul kamu. Ya. Diam dulu. Kamu menghujat para nabi, para rasul, menuliskan Alkitab. Nggak ada itu. Ngomong aja. Ngomong aja lo. Coba buktikan mana siapa yang menulis itu yang 24 km itu siapa aja yang menulis Badarudin pendusta. Jadi begini. Siapa yang menuliskan itu? Tunjukkan satu nama. Ada tidak nama rasul di situ, nama nabi? Tunjukkan satu nama. Diam. Orang mau jawab diam dulu. Bisa punya adab nggak sih lo? Islam bukan sih? Kurang ajar juga lo. Islam apaan lo?
Kau yang kurang ajar. Kau yang pendusta. Kau pendusta, kau pendosa kau. Tuh kan? Guru agama lu siapa? Pendusta kau Badarudin. Saya itu Kristen dan saya betul-betul percaya dengan jelas bukan dusta lagi, ini jatuhnya penghujatan ini karena dia menghujat ya, berdusta mengatasnamakan nabi dan rasul. Iya, si Badarudin menisbatkan atas nama rasul. Siapa? Pendusta kau Badarudin. Buktikan dulu siapa yang menulis bahasa Yunani itu. Siapa namanya? Tunjukkan. Di mana literasinya? Jangan dusta kau Badarudin. Daftar penulis aslinya, tunjukkan satu aja kau ngomong. Apakah itu nabi? Apakah beneran dia rasul? Oi, coba. Ini kita membicarakan. Lo kalau ngomong lagi. Bukan Justin, kau dodol kau on kau, nggak ada kau isi. Kau Badarudin. Begitu ya. Berarti Anda paling pintar dong. Diam dulu. Iya, saya tahu banyak. Kamu nggak ada yang foto apa-apa, jadi kamu diam aja kau. Oh, ini ada Mas. Diam aja dulu kau Justin. Kamu kosong, kamu zong ya. Kamu zong, kamu nggak ada isi, kamu nggak ada isi, kamu zong, kamu nggak ada isi, kamu nggak ada isi kau. Kau kosong kau. Dia aja ngomong. Kau mau bagi apa ke sini? Gak ada, kosong kau. Kau kosong kau. Biarkan dia Badarudin ini bebas berdosa dulu. Nanti kalau ada yang pihak berwenang ya silahkan dipidanakan itu pendusta dia itu mengatas udah jatuhnya penghujatan itu penistaan dia itu. Badarudin. Pak Badarudin buktikan siapa yang menulis siapa nama di mana literasinya di mana siapa yang nulis. Buktikan dulu. Oke, diam dulu ya. Gini, gue bilang ini lo berpikir logika deh. Agama. Tunjukkan open cam kau. Tunggu kau. Open cam kau. Open cam, tunjukkan nama-namanya. Jangan kau ngalangi dulu. Tunjukkan kau Badarudin, jangan tidak ada yang mau berbahasa-basi di sini kau. Tidak ada yang mau berbahasa-basi. Gini, Bu Dokter punya duit berapa? Ayo kita kepatikan yuk. Open cam. Kenapa saya harus ke sana? Kau yang bawa buktinya ke sini karena kau yang ngomong. Iya saya buktikan ayo. Punya duit berapa? Kepatikan ayo. Kau yang ngomong, kau yang nggak punya duit, makanya berani ngomong begitu nggak open cam. Kau yang nggak punya duit. Aduh, ini gimana sih Pak? Berani kau berdusta kau nggak punya duit kau. Terus untuk apa kau berdusta? Untuk apa kau berdusta kalau dengan itu saja kau nggak bisa kaya, kau masih kere-kere aja terus. Kau berdusta untuk apa? Kalau nggak ada cuan. Kalau Paulus berdusta itu memang ada perpuluhan. Tapi kau berdusta itu untuk apa? Nggak ada duit, kere-kere aja terus kau. Sudah nggak usah dibahas. Percuma kau berdusta itu, nggak ada gunanya kau berdusta tuh. Nggak seperti Paulus berdusta demi perpuluhan, berdusta demi cuan, berdusta demi tunjangan. Di sini nggak ada ngomongin Paulus dari tadi. Open cam, pendusta. Saran saya kamu berdusta seperti Paulus, supaya kamu berdustamu itu elegan, ada manfaatnya. Kan mau pembuktian. Sekarang saya tanya ada duit berapa? Tinggal kau sebutkan namanya, tinggal kau sebutkan namanya. Kau tinggal sebutkan namanya. Satu penulis asli dari yang kau sebutkan berapa meter itu. Satu penulis asli supaya saya bisa meng-cross check apakah benaran beliau itu adalah nabi, apakah benaran beliau itu rasul asli, Mesias asli gitu loh. Langsung. Loh, sebutkan namanya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut menyebutkan namanya? Saya bisa cross check kok dengan hanya kamu menyebutkan namanya. Hah? Kami mempunyai nama-nama 25 nabi, ya. Ada beberapa di antaranya yang juga rasul. Kami punya data itu. Nah, satu aja yang saya minta, saya cross check benar tidak merupakan 25 nabi ini yang dinamakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Diam dulu. Bisa diam nggak? Ini. Sebutkan satu nama. Ini orang mau dia ngomong. Penulis aslinya siapa? Namanya nggak punya nama dia. Suruh dibuktikan gini. Buktikan open cam siapa penulisnya, di mana literasinya. Badarudin pendusta. Buka kamu open cam. Ini siapa yang dibahas penulisnya? Sebetulnya manuskripnya siapa sih? Sebentar. Ini yang dibahas dia kan ngomong manuskrip tulisan tangan dari para nabi dan para rasul. Si Badarudin itu ngomong gitu, Justin. Makanya kalau Congi itu hati-hati dulu kau. Kalau kau Justin, ya siapa? Itu namanya manuskrip, itu tulisan tangan, Pak. Itu bahasa Inggris. Manuskrip itu apa? Manuskrip itu apa? Manuskrip itu tulisan asli, Bu. Tulisan tangan, bodoh kau. Itu loh. Bukan tulisan asli, Pak. Tulisan tangan. Manuskrip itu tulisan tangan. Manus itu tangan, Pak. Manus itu tangan, krip itu tulisan. Manuskrip itu tulisan tangan, manus itu tangan, krip itu tulisan. Ya, saya tahu. Jadi kalau Anda punya tulisan tangan, Pak, itu tulisan tangan dan Anda lah penulis aslinya.
Anda punya buku Siapa Pak? Anda punya? penulisnya? Ya, Anda punya buku Coba Pak? tunjukkan kamu. Nah, Anda Jangan ngomong aja. Anda yang Tunjukkan nama manuskrip. kamu. Yang dimaksud Anda lah penulisnya Pak. Anda lah yang punya manuskripnya. Yang dibahas ini tulisan. Anda punya buku tidak Pak? siapa? Anda punya buku tidak? Anda punya buku Yang Pak? Apa akhirnya judulnya? Saya buku cari. Anda punya buku tidak? Itulah tulisan tangan Bapak. Anda punya buku Pak, buku biografi misal. Anda punya biografi, misalnya Pak Justin ini punya biografi, maka Anda lah yang menjadi penulisnya Pak. Ya terus kenapa? Kenapa Anda menolak bahwa Anda itu penulis biografi, itu berarti itu adalah karya Anda? Anda yang menuliskan Pak. Itu buktinya bahwa Anda lah yang punya manuskrip, tulisan tangan. Buktikan siapa penulisnya, di mana literasinya. Halo. Saya mau openkan tulisan tangan saya Pak ya, manuskrip saya mau saya openkan tulisan tangan saya. Gini. Oh ini akun besar. Menurut Imam Al-Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Ibu ada duit berapa? Ayo kita kepatikan. Saya perlihatkan kau kalau hanya tulisan tangan yang disebut tulisan tangan itu. Tunggu saya menulis, kemudian kau lihat ya, ini tulisan tanganku. Ya, manuskripku itu. Ya, tulisan tanganku itu adalah manuskripku. Ya, tulisan tanganku itu manuskripku. Tulisan tanganku itu manuskripku. Kau bisa lihat tulisanku itu indah apa enggak? Tulisan tanganku itu sesuai tidak dengan profesi dokter yang acak-acakan biasanya tulisannya. Kalau tulisanku itu cantik loh, Apel. Gak ada tulisan dokter seperti tulisan saya. Kalau Ibu mau lihat catatan manuskrip asli, Ibu ada duit berapa? Ayo kepatikan. Gak ada dia pendusta, masa dibiarkan pendusta bercokol di sini, Bu? Gentayangan di sini, masa sih mau dicemari roomnya dengan pendusta? Kalau catatan Ibu seperti Ibu, kalau dia menyampaikan sesuatu nggak ada buktinya Bu, ya dia tidak bisa menunjukkan satu nama pun yang menjadi penulisnya adalah Nabi dan Rasul asli. Justru itulah agama karena ada buktinya. Terus mana buktinya? Siapa penulis itu? Siapa namanya? Siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Manuskrip siapa itu? Gini. Sebentar suamiku yang ke-8 sebentar, suamiku yang ke-10 sebentar. Ya biar suami Bu, kalau dia berdosa tetap dipidana. Ya sebentar Bu Dokter. Kita udah rungkat berapa kali coba? 3 kali ya. Jadi gini, diskusinya itu orang ngomong membiarkan pendusta ada di sini. Coba kalau nggak dibiarkan tuh. Aduh. Host, gini aja host, gini aja host. Tolong si Badarudin ini, tadi kan dia udah mengklaim ada 24 km dipatikan. Tolong Badarudin suruh buktikan siapa penulisnya, di mana literasinya. Dengar. Satu aja nama, sebutkan satu nama Bro. Supaya kami konfirmasi. Kan dari dulu itu dia mau ngomong, Anda ngomong terus. Enggak ada dia ngomong, dia bilang nggak tahu kok. Dia bilang nggak tahu siapa yang nulis. 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 Dia bilang nggak tahu siapa namanya yang menulis. Dia nggak tahu siapa namanya yang menulis. Dia bilang sendiri tadi. Dia sendiri kok yang bilang saya nggak tahu siapa namanya. Gini, diam dulu, ya. Masih mau ngomong nggak? Putus Pak. Kenapa harus ngomong? Kenapa harus ngomong panjang-panjang? Sebutkan satu nama yang menjadi penulisnya, gitu aja. Diam dulu. Tinggal sebut satu nama. Kenapa susah? Satu nama? Kenapa sih kamu? Kejang-kejang aja kamu dari tadi. Sebut satu nama. Sebut satu nama sudah cukup. Bu Dokter, izinkan orang ngomong Bu, tolonglah ya Bu ya, Rantang. Saya bersyukur dari yang pinteran dikit gitu, jangan suruh dia sebut satu nama, siapa penulis itu. Versi saya. Suruh Badarudin sebut satu nama, siapa penulisnya itu kan penulisnya ada namanya host. Masa nggak ada namanya host? Ibu. Minta naik lagi. Sebentar, Badarudin. Bang siapa itu tadi? Rantang sama Bu Dokter minta naik lagi. Enggak. Badarudin jawab. Itu dia belajar agama, tapi gimana kalau agama itu nggak ada bukti yang asli? Kan suatu kebodohan ya, di situ tempatnya disimpannya. Situ yang mana sih itu? Ya.
Sebentar, Aderian. Ibu udah minta naik lagi. Badarudin, lu nggak usah ngomong muter-muter, giliran orangnya udah gua turunin, lu cuman ngomong gitu. Sekarang gua tanya sama lu udah ngomong 24 km itu manuskrip tentang sejarah ya. Mereka minta sebutkan satu nama yang ada di manuskrip itu. Gak usah, gue nggak mau nyebutin nama. Gue bilang kalau dia ada duit, kata Imam Al-Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Ayo kita ke Vatikan. Oke, berarti nggak bisa jawab. Oke. Bukan gitu. Nama apa, Bu? Nama apa yang maksudnya? Manuskrip asli catatan sejarah. Nggak, namanya nama apa yang diminta, nama apa? Nama apa yang diminta gitu loh. Bu Dokter, nama apa yang diminta Bu Dokter? Nama penulisnya kan dia mengklaim bahwa yang menuliskan yang 24 km itu Aderion. Ade. Markus, Lukas. Satu Aderion. Aderion lu. Ya, yang menuliskan loh. Kan si Badarudin gini loh ngomongnya, Ade. Si Badarudin itu ngomongnya gini, Ade. Bahwa yang 24 kilo katanya di Vatikan itu dituliskan tulisan tangan para nabi dan para rasul. Ada 25 nama nabi ya di dalam Al-Qur'an dituliskan oleh Allah, dari mulai Nabiullah Adam sampai Nabiullah Muhammad, itu semua nabi yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, saya cuma minta satu nama, enggak usah 25 nama. Ya, nabi yang mana yang menuliskan 24 km itu gitu loh. Bukan tulisan tangan nabi, Bu, salah dengar Ibu. Berarti Anda enggak mendapat validasi kalau begitu, karena yang berwenang untuk menuliskan itu adalah Rasulullah yang berwenang, karena beliau yang menerima wahyu. Bagaimana mungkin Rasul itu yang menerima wahyu terus kamu nafikan bahwa dia itu yang punya otoritas terbesar untuk menuliskannya. Kalau memang itu dituliskan, bro. Kalau memang ada sejarah itu dituliskan, maka yang berwenang untuk menuliskan adalah Rasul. Dengar nggak? Halo. Jadi ada 313 Rasul. Nah, siapa di antara mereka ini yang menuliskan itu cukup satu nama, nggak usah 300-nya gitu loh. Halo, tes, dengar nggak suara gua? Halo, ada dengar nggak? Halo. Bu Dokter jangan dipotong. Lanjut. Pak, dengar. Suaranya kejauhan. Nah, ini lagi bahas Alkitab atau Al-Qur'an sih? Enggak, Alkitab bernama Al-Qur'an. Alkitab edisi penutup bernama Al-Qur'an. Kita ngomongnya. Alkitab. Oh, jadi kita mau. I don't care, gua enggak peduli sama kitab. Ya, Alkitab itu kan milik Tuhannya Yesus, bro. Enggak, gua pikir Alkitab gua. Alkitab bernama Al-Qur'an milik Tuhannya Yesus. Milik Tuhannya Yesus yang kita omongin nih, milik Tuhannya Yesus, milik Bapaknya. Iya, kalau mau oke, enggak apa-apa. Jadi ini mau ngomongin kitabnya Isa atau kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Milik Bapaknya Isa, Tuhannya Isa, sesembahannya Isa. Mana kitabnya? Sesembahannya Isa, ilahnya Isa, Rasulullah Isa. Berarti Allah punya kitab. Iya, Alkitab itu milik Allah semua. 313 Alkitab milik Allah semua, milik Tuhan. Baik. Yang saya tanya yang di zamannya Isa, itu kitabnya Allah atau kitabnya Isa? Iya, Alkitab. Ya, Injil Tuhan, Injil Allah kok tertulis di situ di Perjanjian Baru bahkan. Baik. Injil Allah kan, bukan Injil Yesus kan? Bukan Injil Yesus, Injil Allah, Injil Tuhannya Yesus, Injil Bapaknya Yesus. Baik, nggak masalah. Berarti itu kitabnya Allah atau kitabnya Isa? Kitab milik Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Yesua, Rasulullah Yesus, Rasulullah Isa si pengusap. Baik. Sekarang gue tanya, yang nulis itu berarti Allah atau Isa? Allah yang memberikan. Kenapa kamu kalau Allah yang memberikan? Karena Allah itu Tuhan, bro. Tuhan memberikan. Baik. Berarti kitab itu siapa yang nulis? Allah atau Isa? Alkitab itu nggak pernah dituliskan, bro. Siapa yang mengatakan Rasulullah itu menuliskan Alkitab? Nggak ada. Rasulullah Musa nggak pernah menuliskan Alkitab bernama Taurat. Begitu pula Daud, begitu pula Yesus, begitu pula Rasulullah Muhammad. Nggak ada yang dari beliau-beliau menuliskan. Yang ada itu Rasulullah Muhammad menghafalkan. Bukan. Isa alaihissalam itu jadi menulis siapa? Isa alaihissalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu, yang namanya Kitabullah itu, yang nulis siapa? Boro-boro mau dituliskan, bahkan nggak ada yang hafal. Gimana coba deh? Bagaimana Anda bisa menuliskan sesuatu yang bahkan nggak ada tersisa hafalan-hafalan itu? Anda menuliskan apa kalau nggak ada tersisa hafalan, bro? Nah, ibu ini pembohong. Kamu baca surah Al-Araf. Surah Al-Araf tahu nggak? Surah keberapa?
Tahu nggak penghafal kitab? Saya tahu bahwa Al-Quran itu menceritakan tentang Alkitab terdahulu. Kenapa? Kamu mau lari kan? Al-Quran itu menceritakan Alkitab terdahulu. Kenapa? Ada 300 Alkitab terdahulu. Kenapa? Enggak, bukan itu maksud gua. Buka dulu, tolong, ada yang bisa nggak buktiin Al-Araf ayat 157. Mulutnya nih orang perempuan ini bilang Alkitab itu nggak ditulis, padahal di situ disebut justru itu ditulis. Al-Araf ayat 157. Terus mulut kamu bilang itu nggak ditulis cuman karena kamu tidak ngerti siapa. Berarti kamu gugat sana ahli tafsir penerjemahnya yang menyebut itu tulisan, padahal itu bukan tulisan. Berarti itu kekeliruan penerjemahan, tahu kau itu? Oke, baik. Kamu harus mengoreksi itu menjadi harusnya itu bukan tulisan tapi lafalan, lisan, lafaz, modal mendengar, bukan modal membaca. Kamu tahu itu? Saya akan mengincar kamu terus. Kamu tahu itu, Ade? Gue tepet terus. Lu tadi klaim kitab Injil saya itu nggak ditulis, sementara di situ ditulis. Siapa yang hafalkan coba? Siapa yang hafalkan untuk kemudian dituliskan? Siapa yang hafalkan Injil Tuhan, Injil Allah, Injil Tuhannya Yesus? Siapa yang hafalkan? Rasulullah Yesus menghafalkan tidak? Benar. Terus dari mana sahabat-sahabat ini bisa menuliskan hal yang tidak dihafalkan oleh beliau? Dia nggak bisa mendengar, Pak. Dia nggak bisa mendengar. Dengar dulu, kamu mute dulu, Bu. Biar kamu tuh tahu apa yang mau saya omongkan, kan? Sekarang fokus saya itu ya. Kamu tadi bilang kitab Injil itu tidak ditulis. Itu yang saya mau incar kamu. Jadi kamu jangan lari-lari. Masalah kamu klaim, siapa yang menghafal? Memangnya Injil dihafal itu siapa yang dapat data dari mana? Injil dihafal itu data dari mana kamu dapat di Quran? Kalau Injil itu dihafal, dari mana dapat? Ya. Makanya saya nggak pernah memfitnah bahwa Injil itu dihafalkan karena memang nggak ada datanya gitu. Itu dia. Tapi permasalahannya menurut surah Al-Araf Injil itu ditulis. Dan itu berbeda dengan di mana dituliskan? Di mana Injil Tuhan itu yang diwartakan oleh Yesus keluar masuk kampung yang dituliskan? Di mana Yesus menuliskan Injil? Itu saya nanya ya, yang saya tanya itu, yang saya bahas itu tentang ditulis atau enggak, tentang di mana, bukan sebahasan. Itu lafal terjemahan, itu keliru penerjemahannya. Harusnya di situ lisan aja dia pelafalan. Enggak ada penulisan di situ karena beda. Gua ini bukan orang bodoh. Siapa juga yang bilang ahli tafsir itu bukan pakar? Ahli tafsir itu pakar, tapi dia manusia biasa, dia bisa keliru. Kamu masih mau nyalain, sekarang kamu mau nyalain tafsir kan? Memang bisa, kenapa ahli tafsir nggak bisa keliru? Lawang dia manusia biasa kok. Lu takut kan? Karena gue juga berdasarkan tafsiran. Memang ini penerjemahan, kita mau ngomong apa? Kalau Al-Quran ini nggak ditafsir, nggak diterjemahkan Indonesia, nggak ada yang bisa membaca dalam bahasa Indonesia, tahu? Teksnya bilang ditulis, tafsirnya dibilang ditulis, tapi mulutnya bilang nggak ditulis. Sekarang yang kita harus percaya malu. Lafal aslinya dituliskan, lafal tafsiran terjemahannya dituliskan, lafal lisan, lafaz, pelafalan. Bismillahirrahmanirrahim ini pelafalan apa tulisan? Bismillahirrahmanirrahim ini saya sebutkan, ini lafalan apa tulisan? Ini lafalan, hafalanku dan lafalanku, bukan tulisan ini. Ya, jadi kalau saya melafalkan lafal bahasa terjemahannya ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini juga bukan tulisan, Ade. Ini lafalan, lisanan, bukan tulisan, lisan. Jangan lari, yang saya bahas tulisan, yang dari tadi itu tulisan. Sebentar. Ada Rion, Bu Dokter ini nggak bisa diajak tulisan. Kamu jangan lari kamu. Ade, lu diam dulu coba, Ade. Bu Dokter ini nggak bisa diajak diskusi, dia ngomong terus, suaranya nggak kedengeran orang lain. Kalau mau pakai timer ini mau lanjutin, mau nggak Bu Dokter? Timer ya terserah. Ya timer. Betul Bu Dokter timer. Gue cuma satu ya, jangan dibawa ke lari-lari Bu, awas Bu. Bu Dokter mau nggak pakai timer? Pakai timer juga percuma. Udah hujan deras di sini Bunda, udah hujan deras di sini. Udah nggak usah tahu dulu mas. Ya, Bu Dokter jangan dipotong ya. Ini Bu Adrian mau ngomong dulu. Ya. Di surah Al-Araf yang itu jangan banyak pembohong. Gue nggak bilang Quran itu bagus. Bang Luki akses typingan saya ya Bang Luki. Silakan Bang Luki aja dengan Ade. Ini suka sembarangan kalau ngomong. Sebentar tidak ditulis kepala gila kamu.
Bang Lucky ini Kristen ya, Kang Re Buddha, Justin Kristen, Bu Dokter nggak ada teman. Rantang minta naik lagi Rantang. Tahu bahasa Arab aja lu ngerti lu. Iya, coba dari yang ngomong sekarang. Di surah Al-Araf itu dijelaskan kitab Injil dan Taurat itu ditulis. Nah, mereka juga. Ya, tadi si ibu ini dia bilang tidak ditulis. Nah, yang saya incar itu dari mana datanya kitab Injil itu tidak ditulis. Buat sampah-sampah seperti polemikus yang seperti ini gue paling gak suka gitu loh. Sementara yang gue baca itu bukan cuma kitab kamu, saya baca tafsirannya juga. Sekarang kamu jelaskan, memangnya di tulisan lafaz yang seperti apa sehingga kamu di kepala kamu muncul kalau kitab Injil itu tidak ditulis. Yang seperti lafaz yang seperti apa yang kamu baca? Kok kurang ajar? Gue itu baca tuh banyak dokumen. Jangan sok mengerti bahasa Arab lantas gara-gara kamu mengerti bahasa Arab yang pada belum tentu juga, lantas kamu belum benar. Nggak bisa. Saya itu baca penafsiran juga. Bahkan Asbabun Nuzul saya baca. Kalian orang Islam baca nggak? Nol. Nggak ada kalian baca itu. Kurang ajar kalian itu. Kamu pikir sembarangan gue belajar kitab orang? Siapa juga kau yang punya Injil? Injil itu bahkan bukan punya Yesus. Injil itu punya Tuhannya Yesus. Injil itu punyanya Bapaknya Yesus. Bapak alam semesta, Bapak surgawi, Bapak nerakawi, Bapak dengan tulisan huruf besar pada awal katanya. Itu yang ada dalam perjanjian baru, adik. Kamu mengklaim milik Yesus. Memang di mana ada Injil Yesus? Di mana ada Injil Yesus? Di mana ada Injil Bunda Maria? Di mana ada Injil Yohanes? Hei, di mana ada Injil itu? Sampai benjol hidung. Beruntung kau di sini hujan ya. Beruntung kau di sini hujan ya. Rion. Gua bacain ayatnya Rion. Gua bacain ayatnya. Yesus kan berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta mengungkapkan segala penyakit. Di mana itu? Udah berbentuk kitab, udah berbentuk tulisan. Bukan. Hah? Bukan. Terus? Nah, sini dijelaskan. Mana kitabnya itu? Kalau ditulis udah berbentuk kitab, mana kitabnya? Dengar dulu. Hah? Sini. Biar kitabnya mana? Mulutmu diam. Mana kitabnya? Jangan berdosa kau. Dia mulutmu. Mana? Jelasin. Ya, saya diam. Mana Injil kerajaan Allah itu mana? Udah waktu itu di Galilea udah berbentuk kitab apa? Pendusta, woi. Rantang. Itu udah berbentuk kitab. Diam dulu. Waktu Yesus di Galilea udah nenteng-nenteng kitab. Mana kitabnya? Ini artinya dia nggak mau dengar jawaban. Dia tahu. Kau diam dulu, dijawab. Waktu Yesus berkeliling di Galilea udah berbentuk kitab belum? Kalau udah berbentuk kitab, mana kitabnya? Udah. Mana kitabnya? Mana? Udah. Ya. Kamu diam. Coba mute, host mute dia atau nggak di kick. Kalau dia masih buka lagi, dia kick dia. Biar gue tunjukkan mana kitabnya itu. Kalau udah berbentuk kitab. Dengar dulu. Bukan ditunjukkan permasalahannya. Otakmu itu salah memahami kata Injil itu apa artinya. Biar gue jelasin, setan. Makanya lu diam. Mute. Kalau lu belum mau mute, gue diam. Gua nanya Injil kerajaan Allah itu udah berbentuk kitab atau gimana? Oplak. Kalau udah berbentuk kitab, mana kitabnya? Ini apa pula? Lu ngerti dengar nggak sih? Gitu. Gimana gue ngomong kalau dia ngomong terus? Udah. 5 menit ya Aderion. Rantang tadi Bu Dokter lama banget, jadi Aderion 5 menit. Baik ya. Injil itu bukan bahasa asli Arab. Itu pinjaman serapan dari bahasa Yunani. Bahasa hidupnya bahasa Yunani. Masuk ke Arab itu jadi namanya Injil. Karena itu namanya EU, artinya apa? EU itu artinya baik. Angelion itu kabar. Berarti EU Angelion itu artinya kabar baik. Nyampe ke Mesir itu disebutnya Injil. Nyampe di gua nggak nanya itu, ada Rion koplak. Gua nggak nanya itu. Keluarin sekarang juga. Apa lu siapa? Gua yang pintar. Lu siapa? Berapa? Gua penjawab di sini. Lu siapa? Mana tunjukkan itu? Gua ini penjawab. Tunjukkan. Rantang, ini mau dijawab. Tolong diam dulu Rantang. Kalau kamu nggak mau dengar, kamu Injil itu, dengar ya, tadinya teman-teman Muslim
Jangan mau ditipu. Ya perhatikan, Injil itu dalam bahasa Arab bukan kabar baik. Kabar baik itu bahasa Arab bukan arti Injil. Karena apa? Injil memang gak ada artinya. Karena itu serapan asli dari bahasa Yunani turun-temurun sampai ke Arab jadi namanya Injil. Sampai dulu kamu ngerti itu Injil artinya apa? Enggak akan dapat. Kalau namanya bahasa Injil itu, kalau dalam bahasa Arabnya kabar baik itu beda lagi Pak. Namanya itu basorah kalau nggak salah. Bahasa Ibrani basorah. Itu induknya. Woi, wakil keliling di Galil ya, udah berbentuk kitab belum oplak? Udah berbentuk kitab belum oplak? Kalau udah berbentuk kitab dalam bahasa apa itu? Mengajar di rumah-rumah ibadah tuh. Yesus berbahasa apa? Ngajar di rumah-rumah ibadah itu Yesus berbahasa apa? Dengan koplak. Udah berbentuk kitab belum? Kalau udah berbentuk kitab, mana kitabnya? Apa? Dengar nggak? Mana kitab? Tentang ini mau dijelaskan. Ini mau dijelaskan. Dengar nggak? Kalau mau menjelaskan jangan kesana kemari. Mana kitabnya? Kalau udah berbentuk tulisan, udah berbentuk kitab, mana kitabnya? Ini mau dijelaskan. Ada dia dengar nggak? Nggak, suara gue dengar nggak dari tadi? Malah membahas kata Injil. Yang gua tanya udah berbentuk kitab apa gimana? Gimana mau dijelasin mana kitabnya? Malah bahas gua host, makanya gua bilang lu klik dulu dia sebentar. Malah bahas bahasa. Waduh, koplak. Rantang sebentar, ada Rian diem. Gini Rantang. Yang gua tanya itu mana kitabnya kalau udah berbentuk tulisan waktu itu Yesus berkeliling di Galilea. Jawab itu nggak seperti orang kampung kayak lu. Ngejawab apa bahasa lu? Gini loh, artinya dalam bahasa yang gua pinta itu mana dalam bahasa apa? Waktu Yesus dengar dulu anjing. Nah gini ya, Injil itu artinya kabar baik ya. Itu bukan kitab artinya memang. Yang mengartikan Injil itu adalah kitab, justru itu Islam, bukan bahasa aslinya. Yang diartikan Injil itu Evangelium itu artinya kabar. Yang Yesus sampaikan itu memang kabar by lisan mulut. Oke, kitab Injil yang kami tulis itu dasarnya di mana deh? 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu adalah kesaksian para murid tentang Sang Firman hidup. Itu namanya kitab Injil, kitab tentang Sang Firman hidup. Itu namanya kitab Injil. Tapi Injil itu sendiri yang ada perjanjian baru di mana Yesus mengabarkan Injil kerajaan Allah, itu dari mulutnya kampret, bukan kitab itu diturunin. Nah justru Injil diartikan kitab itu menurut Islam, bukan menurut Kristen. Karena memang Injil itu artinya kabar, berita, bukan kitab. Al-Injil itu maha kabar, 2 suku kata Ade. Al-Injil, ada kata sandang al di depannya. Al-Injil maha kabar, berisi kabar gembira dan kabar peringatan ya. Jadi bukan hanya berisi kabar gembira tapi juga kabar peringatan. Oke? Host lu tuh peka dong, host lu denger nggak? Jadi Al-Injil, At-Taurat, Az-Zabur, Iya. Al-Quran, As-Sifah. Ada 2 suku kata. Gue tuh ngomong ini kan pakai suara ya, pakai tenaga. Kalau yang gue hadapin orang-orang seperti ini, gue kan capek bro. Kalau cuma hanya menyangga, ini kan gue menjelaskan Injil itu, Evangelium itu bukan arti kita. Al-Injil 2 suku kata, jangan disebut Injil aja. Al-Injil. Gak peduli gue Pak. Bu dokter, gini Bu dokter. Bu dokter. Terima kasih ya. Ya Bang Justin. Jadi gini Bu dokter, sebentar Ade. Udah mau turun aja. Dokter gini, bahasa versi Kristen dengan versi Islam nggak bisa disatukan. Ya karena udahlah dirampok lafal Al-Injil ini, tapi diperkosa habis-habisan, dipelintir habis-habisan, dari 2 suku kata dijadikan 1. Itulah yang saya bilang tadi, manusia setengah. Silahkan merampok istilah, tapi yang mau dipergunakan pada tempatnya gitu loh. Udahlah lafal Alkitab, lafal Allah, lafal Rasul, lafal Nabi, semua habis-habisan diperkosa, gimana dong? Itu yang terjadi, faktanya begitu fenomena yang ada. Suara gue tadi tuh didengar nggak sih? Maksudnya kenapa kalau mau merampok istilah Ade, jangan diperkosa lagi kalimat itu, kasihan. Dosa apa lafal Al-Injil ini kok pelintir-pelintir menjadi satu suku kata gitu loh. Menurut gue tuh dengar nggak dari tadi sih, dengar nggak sih? Halo? Ini lafal 2 kata. Al-Quran ini mengenal Al-Injil itu 2 lafal kata bro, nggak 1. Iya, gue itu dari tadi ngomong dengar nggak sih? Ada yang benar nggak sih suara gue Pak?
Soalnya gue suka bermasalah nih sama headset. Ada yang dengar nggak suara gue dari tadi? Hei, ada yang dengar nggak? Kan kau yang dengar tidak yang saya sampaikan? Al-Injil itu cuma 10 kata, kamu dengar tidak? Gue ini enggak, soalnya headset gue ini suka bermasalah. Gue berarti kau turun dulu, perbaiki dulu itu, karena telingamu itu juga bermasalah kalau headsetmu bermasalah. Gue ini dari tadi ngomong sepertinya nggak ada yang ngomong, nggak ada yang dengar. Berarti kamu nggak dengar dong apa yang kami omongkan karena headsetmu bermasalah. Kamu turun aja dulu, perbaiki itu, urus itu. Gue pikir ibu bangsat, gue pikir kamu tidak mendengar Rion, jaga mulutmu itu. Rion, jaga mulutmu itu. Sebentar. Tutup dia. Sebentar, semuanya diam. Gini. Ngomongnya anjing. Gue panggil. Suara gue tuh didengar atau enggak, host? Itu pertanyaan gue. Aduh, ya ampun, parah banget. Diam dulu, ada Rion. Bu, dokter minta naik lagi. Dengar. Gue takutnya. Rion, kamu turun dulu. Gue takutnya dari tadi ngomong. Suara kamu tuh dari tadi jelas, ada Rion. Cuman itu makanya mulut gue itu dijawab. Tadi kan gue panggil lu. Gue manggil lu, bener nggak sih tuh anjing? Mulutnya Rion. Waduh, Rion ini. Respon. Enggak, gue ngomong, dia ngomong. Gue pikir dia nggak dengar suara gue. Makanya gue ngomong dia dengar suara gue. Rion, jangan gitu Rion. Dia perempuan Rion. Rantang. Lu diam. Gue sama Ade Rion mau anjing. Lu ngapain dimasukin orang kayak gini sih? Rantang, gue udah biasa sama Darion. Dia panggil gue babi di DM-an biasa. Gue sama dia, ngapain lu bela-bela gue sama Darion? Gue sama Darion biasa. Gue ngomong sama dia, babi sini ikut live gue. Nggak apa-apa, gue sama Darion nggak masalah. Ya udah host, anjing dia dulu. Rion. Anjing Rion. Ya dari tadi tuh gue ngomong, nggak ada yang denger. Kayaknya tuh gue ngomong sendiri gitu. Ada yang denger suara gue nggak sih? Anjing. Bangsa tuh diam lu, Islam lu. Islam lu diam lu. Anjing diam dulu. Islam lu diam lu. Lu Islam diam. Gini ada Rion, sebentar. Ada Rion, suara kamu tuh dari tadi tuh jelas. Makanya ngomong mulut kamu itu denger. Gue nanya, gue dari tadi ngomong, gue ngomong dia ngomong, gue pikir suara gue tuh nggak ada yang denger. Ngerti nggak sih lo? Ya tuh ada typing tuh, suara kamu tuh ada tapi kecil, itu yang pertama. Aku udah typing. Itu ngomong mulutmu itu, kan kamu host. Ya udah itu, lu diam dulu. Bu dokter itu nggak bisa diajak diskusi, dia tuh teriak-teriak melulu. Makanya lu keluarin dia. Udah dikeluarin. Apaan lu Rion? Ya lu dari tadi tuh makanya gue tanya. Ini masalah sama gue. Ini si anjing ini lu masukin terus. Si rantang anjing. Dia minta naik. Makan babi. Kan suka lu makan itu Rion. Suka lu makan kan? Kan suka lu makan kan? Kan gua makanan lu kan? Dari tadi yang namanya lu paling sabar sampai yang makin keras gua. Lu nggak ada ngargain gua semua. Tapi jangan digituin dong makanan lu. Yang paling sabar. Iya makanan lu jangan digituin. Iya gue makan babi anjing. Enggak gue makan babi. Enggak gue makan babi. Gue makan anjing. Terus lu mau kenapa? Iya sayang itu jangan digituin. Kenapa anjing? Makanan lu. Kenapa? Lu makan babi. Ada lu kamu mau kesalahan apa? Udah. Babi dilarang kan makanan lu sayang. Babi itu dilarang dimakan kan cuma lu mereka berarti sebelumnya makanan lu itu makanan lu. Gak usah digituin makanan lu. Sama. Lu makan babi makanan lu. Iya betul. Terus apa? Iya jangan digituin sayang. Harusnya disayang. Jangan digituin. Ini babi itu makanan lu. Makanan lu. Enggak sesekali ya. Rantang, jadi itu kan makanan lu, Rion. Rantang ini lu ngapain sih lu masukin orang anjing? Apa kenapa emang? Anu ini. Ada apa emang? Rantang, jadi gini kan lu jadi nggak berkelas, enggak, gue jadi nggak berkelas ketemu orang kayak begini. Siapa namanya? Emang nggak berkelas lu jawab aja enggak? Setan lu, kan gue yang jawab bukan lu setan. Kalau lu kan cuma nanya. Gua tanya apa? Gua tanya apa? Sama yang enggak. Gua tanya apa? Kan nggak ada otak. Gua tanya apa tanya? Yang di mana kitab Injil lo? Kitab Injil itu bukan kitab. Yang lu ngomong yang tadi yang Yesus ngomong menggambarkan Injil itu bukan kitab, Pak. Yang mengartikan Injil itu arti kita kan. Dengar waktu ya. Injil Galilea mengabarkan Injil Allah itu udah berbentuk tulisan belum, Rion? Belum. Bukan. Itu bukan kitab. Makanya gue jelaskan dulu arti kata Injil biar kamu ngerti, setan. Itu dari kata dituliskannya kapan itu yang empat gospel itu dituliskannya kapan? Ditulisnya itu setelah Yesus bangkit.
tulisan waktu Yesus. Benar, ditulis itu setelah Yesus itu ditulis kitab Injil yang ditulis oleh Markus, Lukas, Yohanes itu ditulisnya setelah Yesus bangkit, makanya ditulisnya kitab Injil berdasarkan kesaksian Matius. Iya, mana catatannya di mana? Catatan apa ya? Itu di kitab yang kitab Injil. Siapa yang nulis? Itu adalah bukan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kitabnya Yesus. Di mana tulisannya itu? Literasinya di mana, Rion? Apanya? Waktu Yesus di Galilea kan belum berbentuk tulisan. Dengar gak sih? Benar. Iya kan belum berbentuk tulisan kan? Iya bangsat. Terus? Iya terus apa pertanyaan yang gua tanya itu kapan itu ditulisan koplak? Kapan? Siapa yang nulis koplak? Bangkit bajingan. Gue bilang setelah Yesus bangkit ditulis. Yang nulis murid-muridnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kok lu nanya bolak-balik? Oh jadi waktu Yesus berkeliling di Galilea mengajar di rumah-rumah ibadah itu pakai bahasa Yunani? Bukan pakai bahasa Yunani. Itu ngomong tergantung. Ada yang berbahasa Yunani, contohnya dengan orang berkenji kepada orang-orang Yunani. Ya, yang gua tanya di rumah-rumah ibadah itu, Yesus itu menyebarkan kabar Injil Allah itu pakai bahasa apa, Rion? Brosur. Rantang kalau dijawab diam dulu, jangan dipotong-potong. Rantang biarin sampai ngomong sampai selesai dulu. Nyebarin apa ya? Nyebarin Injil, brosur itu setan lo. Bukan mengajarkan Injil di Galilea itu di rumah-rumah ibadah itu pakai bahasa setan apa? Itu mesti dengar setan. Iya. Nggak jawab gak monyet? Itu bisa. Yesus itu berada di wilayah Galil Hagoim, namanya Galilea. Itu wilayah bangsa-bangsa. Jadi seluruh bangsa itu numplek di situ setan. Jadi yang tidak disunat itu masuk di rumah-rumah ibadah gitu. Yang enggak bersunat. Emang lu pikir Yesus mengabarkan Injil di rumah ibadah? Muter keliling. Si monyet. Ya, Islam dasar Islam lo. Enggak nyambung. Lu panggil mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dengar guys, tulisannya kamu bisa baca nggak sih, Rion? Terus memang lu pikir tadi kan gue tanya, memangnya lu pikir mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah di rumah ibadat. Enggak pernah ngabarin Injilnya Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah. Ini tulisannya koplak. Allah itu tulisan di situ sama di tempatmu beda. Islam beda Islam di koplak. Memangnya kerajaan Allah itu Allah itu yang punya Islam, setan. Allah itu kata Allah di mana? Yesus itu menerima koplak. Kata Yesus menerima Injil itu dari mana koplak? Di mana tanda bukti kamu Yesus menerima Injil itu dari mana? Yesus menerima itu dari Bapa. Dari Bapa. Yohanes 17 ayat 8. Nah. Dari Bapa. Iya. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Bukan, siapa bilang? Itu ajaran setan. Itu ajaran setan, namanya Oneness Pentakostal. Jadi Yesus bukan sang pencipta, bukan? Loh, dia itu sang firman. Bukan sang pencipta, bukan sang pencipta. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan yang dijadikan. Masa sang pencipta menerima firman? Heran. Sakit ya, otakku sakit ya? Gak mungkin. Gue bukan Islam. Gue bukan Islam. Sakit ya? Gak mungkin, gue bukan Islam. Sang pencipta kau menerima firman, otak lu udah sakit, adek. Begini, Islam, dengar. Otak lu udah koplak, udah sakit. Terus begini. Prasir yok lu. Masa sang pencipta menerima firman, kamu sakit jiwa apa? Oke, gue menjelaskan. Nggak perlu, apa nggak perlu? Sakit jiwa apa enggak sih? Nggak, ini host. Sang pencipta menerima firman. Host. Nih, gue black kamu ini. Anyone here? Apa? Di sini ada yang dengar suara gue? Apa? Ada yang dengar suara gue nggak? Halo. Kita menerima firman apa? Halo. Kita ada yang dengar menerima firman. Halo. Ada yang dengar suara gue nggak? Halo. Ada yang dengar suara gue nggak? Iya. Halo. Ada. Katanya respon setan. Iya. Otak lu udah koplak. Ada. Adek. Ya, gini gue jelaskan. Akal lu di mana? Akal tuh nggak dipakai gitu. Sang pencipta menerima firman tuh akal lu bisa Host. Jelasin adek, minta naik lagi rantang itu. Gak usah, bangsat, gue gak usah.
Jangan hadapin gue sama dia kayak orang-orang kayak gitu lagi. Gue jelasin aja. Ya, firman. Lu juga ngapain minta naik? Udah tahu yang di atas Dajjal semua ngadi lagi. Mana gue tahu si setan baru tahu. Mana gue pikir gue harus kenal Rantang. Gue gak kenal Rantang. Oh gak kenal. Kirain udah mana gue kenal setan. Ngapain gue kenal orang kayak gituan? Gak kenal gue. Siapa juga yang lo kenalin oleh sama dia? Gue gak kenal sama model-model kayak gitu. Mana gue tahu Rantang kayak bencong kayak gitu bukan. Jadi gini, Yesus itu menerima firman karena firman itu menjadi manusia. Bukan menerima firman disebutnya remata. Jadi gini ya Pak ya. Bahasa di dalam Yohanes 17 ayat 8 di mana dia itu menerima firman, katanya menggunakan kata remata. Tapi dia disebut sang firman itu menggunakan kata logos. Ini perlu belajar kalian. Kan kalian kan umat terjemahan. Dalam hal kitab kami kan kalian juga umat terjemahan toh. Kan kalau saya sudah melihat bahasa aslinya. Yang dia terima itu adalah remata. Kenapa dia menerima remata? Karena dia kan sudah menjadi sars, sudah menjadi daging. Kedagingannya itu, kemanusiaannya itulah yang dia menerima, mendengar suara Bapa. Itu. Kenapa dia bisa menerima firman? Karena firman itu menjadi manusia. Itu ya, manusianya itulah yang menerima remata. Jadi kalau kamu cuma hanya modal terjemahan, apalagi orang-orang Kristen, kalau cuma hanya modal terjemahan, pusing pala kalian. Pusing pala kalian pasti. Coba lo baca Yohanes 17 ayat 8 sama Yohanes 1 ayat 1. Itu kata firman dua kata yang berbeda itu. Jadi siapa pemberita Injil Allah bro di Perjanjian Baru? Yesus atau ada Allah. Pemberita Injil Allah. Tidak ada pemberita Injil Tuhannya Yesus. Nggak ada. Berarti kamu mengingkari Perjanjian Baru sendiri. Ya terserah lo. Karena beliau memberitakan Injil Tuhannya, Injil daripada Allah itu keluar masuk kampung Galilea, mengajarkan ke Baitullah gitu, bait Allah. Siap, oke. Jadi tidak akan mungkin ya Rasulullah Yesus itu memberitakan Bible Ad-Dajjal, Bible Iblis bukan. Yang beliau beritakan itu adalah Injil dari Tuhannya, Injil dari Allahnya. Isa kan? Iya. Iya, Rasulullah Yesus kan Injil Allah yang dia anukan, dia bukan Bible Ad-Dajjal, bukan Isa kan, Isa alaihissalam kan, yang dia dari Rasulullah Yesus Yesus itu hanya dikenal Perjanjian Baru. Jadi pas itu Isa lagi netek sama teteknya Maryam, Isa itu yang dibilang aku menerima kitab dan menjadi nabi kan itu ya udah kan itu udah dipaksa oleh si Ade untuk menjadi Tuhan. Jadi Tuhan harus netek, Tuhan harus berperang. Gue ngomongin Isa bro. Iya, kan Anda ngomongin Yesus yang udah dilantik Tuhan, maka Tuhan harus netek. Enggak, yang kamu maksud Isa yang lagi netek terus tiba-tiba ada orang Yahudi datang. Iya, itu kan yang kamu lantik sebagai Tuhan. Itu kan yang kamu lantik sebagai Tuhan dan kamu namakan sebagai Yesus. Isa orang konyol itu kan yang lagi netek tiba-tiba Tuhan yang lagi netek itu bernama Yesus. Itu yang kau keluarin Ade. Itu saya imani. Yang lagi netek terus tiba-tiba yang lagi netek yang teteknya Maryam dikenyot-kenyot itu terus dia ngomong tiba-tiba kan itu cuma jadi umat Paulus itu memang doyan menghujat Tuhannya Yesus. Siapa yang menghujat? Enggak. Tuhannya Yesus harus berkelamin. Tuhannya Yesus harus ngaceng. Tuhannya Yesus harus bersperma, harus berair mani. Kan itu kan hujatan umat Paulus. Ada, mana gue bilang hujat? Memang gue bilang cuma menetek kok menghujat sih? Seperti itu, karena Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus itu kan sudah tahu ada kelamin. Kok terlihat berkelamin segala? Yesus Bapaknya Yesus itu berkelamin tidak? Bukan, iya. Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus berkelamin tidak apa-apa, tidak pakai huruf K. Bapak tidak pakai huruf K, itu Bapak tiri pakai huruf K. Ini Bapak nggak pakai huruf K. Oh enggak lah, dia kan roh. Iya, kenapa kunyuk Paulus? Bapaknya Yesus itu nggak pakai huruf K. Kalau kau ngomong Yusuf itu pakai huruf K, jadi beda. Gini, nggak ada kata Yesus di Al-Quran. Pahami. Berarti kamu nggak tahu apa itu Al-Quran. Itu yang saya tahu, bahwa kamu dodol kosong akan Al-Quran. Justru saya mengetahui tidak ada kata Yesus di Al-Quran. Gini Bu Dokter, emang Badarudin ini emang kosong dia nol Bu. Dia harus ke PAUD dulu, kasihan. Kasihan maknya itu. Dia suami punya saya anak auzubillah min zalik kayak gini loh. Iya, dia suami saya yang nomor 8, tapi nggak pernah aku punya anak kayak gini auzubillah min zalik. Dia Bu Dokter. Gini, oke.
Kalau Ibu bilang Yesus ada di Al-Quran, yang di ayat mana Bu? Surat berapa Bu? Maryam berapa Bu? Yesus ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu apa? Kita di situ dulu. Yang Alkitab bernama Al-Quran adalah? Yang ditanya mana? Ibu jawab mana? Alkitab bernama Al-Quran karena kamu mengklaim bahwa Al-Quran itu terbatas, hanya ada sekian-sekian. Memang terbatas. Dan selain ada di Arab, cuma di Arab kok memang. Ya itu makanya saya buktikan kau dengan Badarudin ini 11-12 sama-sama song, sama-sama buta Al-Quran di Prancis, sama-sama buta Al-Quran, sama-sama jahil murakat, sama-sama domba keriting, sama-sama domba sesat, sama-sama domba nyasar. Apa? Di mana di Al-Quran itu ada kata Yesus? Di dalam perjanjian baru. Kenapa? Kalau mau di Al-Quran lafal asli itu kafir jahiliyah. Kenapa di domba sesat? Al-Quran di mana ada kata Yesus? Kenapa domba keriting? Ya. Di mana? Ya, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Itu kan kitabmu. Itu kan Al-Quran itu apa? Jawab dulu Badarudin, Al-Quran itu apa? Silakan. Itu kan kitabmu. Loh, berarti kamu nggak tahu itu. Jadi jangan ngomong-ngomong yang tidak kau ketahui, itu intinya. Ya, sama aja ya, berarti kamu jangan ngomong yang nggak kamu ketahui. Saya pakar Bible, kenapa saya kok melarang-larang? Saya pakar, bukan lagi sekedar awam. Mana? Saya bukan lagi sekedar awam akan Bible. Memangnya harus pakai sertifikat? Siapa yang harus Rasulullah Yesus itu menginjil memang ada sertifikat. Beliau pakar Injil. Beliau pakar Injil ada sertifikat. Bu dokter, nggak ada Rasulullah Yesus, yang ada Isa Bu. Lah Rasul atau Mesias Mesias asli itu namanya Rasulullah Bu, lafal Arabnya itu yang ada. Enggak. Tapi kalau host ini baru tahu sekarang ya udah, berarti Anda harus bersyukur. Saya beritahu bahwa Rasul asli Mesias asli itu sama dengan Rasulullah Bu, lafal Arabnya. Oh, jadi dokter ada sertifikatnya enggak? Iya, berarti Yesus sebagai tabib, sebagai si pengusap itu kemana-mana mengusap mata apa dan sebagainya, mengusap pasiennya itu ada sertifikat tidak? Nah, di situ sekolahnya di mana? Kalau zaman Yesus? Ya, mana Yesus sekolah sampai dia harus punya profesi sebagai tabib, sebagai juru sekolahnya obat, di mana? Kemana-mana, keliling kampung mengobati gitu loh dengan cara mengusap. Makanya digelari Al-Masih atau si pengusap, si penyentuh, the torture gitu. Kenapa? Di mana ada sertifikatnya? Kok beliau itu bisa mengobati ya? Lewat. Terus apa? Kamu harus jadi pakar Bible untuk bisa nandingin aku. Hah? Pakar Bible? Edah. Amin ya. Lu pakar gua aja Memang kalau emakmu itu bahkan bilang itu yang gua amin-amin. Di mana ada kata Yesus di dalam Al-Quran? Dia menyesal melahirkan kau. Kau kan bahas Yesus mulu. Di mana ada kata Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu ada kata Yesus. Kenapa kalau saya menyampaikan tentang Al-Quran, jadi Alkitab bernama Al-Quran itu tidak terbatas, tidak dibatasi dalam 6236 ayat, tidak dibatasi dalam 114 surah atau bab, tidak dibatasi dalam Al-Quran atau bagian. Ya kenapa? Kalau Al-Quran itu adalah segala hal yang benar yang tidak bisa kamu bantah. Apa? Yang bahkan oleh iblis yang kau jadikan bapa ilah sesembahanmu itu juga makanya bisa bantah. Kamu jangan olok-olok kitab orang. Siapa yang menyebut orang yang memiliki Alkitab? Bahkan Yesus nggak punya Alkitab. Pertanyaannya itu di ayat. Ada saya nuduh Yesus itu memiliki Alkitab. Assalamualaikum, selamat siang. Ini orang loh. Waalaikumsalam. Gini Bu Dokter, pertanyaannya, Ibu kan mengatakan di Al-Quran itu banyak nama Yesus, Rasulullah Yesus kan tadi nyebutnya Rasulullah Yesus. Ayat mana yang mengatakan di Al-Quran itu ada Rasulullah Yesus itu pertanyaannya Bu. Kalau kan ada bilang Bu, bahasanya Bu, bahasa tahu tidak yang disebut bahasa Bu? Mesias asli, Rasul asli di dalam perjanjian baru itu bahasa Arabnya Rasulullah.
bukan perjanjian baru atau lama. Loh, perjanjian baru yang ngomong gitu, Bu, bahwa Yesus itu Mesias asli, Yesus itu penginjil asli. Loh, ada tulisan Yesus di dalam Al-Qur'an. Jadi apapun yang dituliskan oleh perjanjian baru, Bu, kalau itu sinkron dengan apa yang disampaikan dalam 6:2-3-6 ayat, maka itu juga Al-Qur'an. Yang nggak sesuai berarti itu baru bukan Al-Qur'an, Bu. Kalau dia sinkron dengan penyampaian Allah di 6:2-3-6 ayat, maka itu juga Al-Qur'an. Tidak peduli Anda klaim sebagai Weda kek, tidak peduli Anda klaim sebagai Tripitaka kek. Ya, karena Al-Qur'an itu tidak terbatas. Woi, Badarudin pendusta. Lu buktiin dulu siapa penulis yang 24 km di Vatikan itu. Dia udah nyatakan dulu. Tadi nggak tahu kok. Makanya kalau ada yang dia ngotot masih mau mengatakan dia tahu tapi dia nggak tunjuk buktinya, pidanakan aja. Ngomong kok gak ada bukti pendusta. Apa? Iya, yang punya kewenangan untuk pidanakan aja si Badarudin nih. Hah? Tulisan siapa yang 24 km di Vatikan? Makanya itu gini, lo denger dulu. Sebut satu nama. Nama. Lo diam dulu. Ya, sebut satu nama siapa? Lo diam dulu. Gue terangin ya. Bagaimana sebuah kitab gini ya bisa dipercaya kebenarannya jika tidak ada bukti otentik keasliannya dan peninggalannya. Oh, jadi bukti apa ini Al-Quran ini? Ini Al-Quan ini kau sebut apa? Bukti apa? Kau sebut ini fiktif. Al-Quran itu kau sebut fiktif. Lebih parah lagi hujatanmu ini kali ini ya. Lebih parah lagi hujatanmu kali ini ya. Tidak ada saya menghujat ya. Sebentar ya. Karena Al-Quran ini maha bukti yang maha valid, Bu. Gue nangis. Al-Quran itu maha bukti. Kalau dia mengatakan tidak ada bukti, artinya dia sudah menghujat. Dia mengatakan tidak ada bukti. Ngomong Badarudin ya. Astagfirullah. Nggak ada yang ngomong Al-Quran. Ada tema yang lebih menarik nggak daripada dia ini? Ngomong nggak ada bukti. Jadi kami yang beragama berislam ini menganut ajaran Tuhannya Yesus ini nggak ada bukti. Lawang Al-Quran itu apa? Kalau nggak berlogika gimana? Terus apa manfaat Al-Quran itu kalau bukan untuk menjadi rujukan, menjadi peta, menjadi resep, ya, menjadi panduan, menjadi meteran daripada kami menyembah Tuhan loh. Gimana caranya kita dapat menuruti kehendak Tuhan kalau bukan dari Al-Quran? Sebagaimana kamu pun juga bisa memilih untuk membangkang, ya, untuk tidak menuruti kehendak Tuhannya Yesus, juga kau dapat informasinya dari Al-Quran. Itu namanya jalan ke neraka. Jalan ke surga dan jalan ke neraka hanya termuat maha lengkap di dalam Al-Quran. Kamu nggak akan temukan di luar dari itu. Jalan ke surga dan jalan neraka kau tinggal pilih. Nah, kau tidak bisa ke neraka kalau kamu nggak tahu caranya, dan cara-cara ini dimuat dalam Al-Quran. Di mana tulisannya? Ya, silakan kamu mengamalkan apa yang Tuhan larang, ya, Tuhannya Yesus larang, dan kau jauhi apa yang Tuhannya Yesus perintahkan. Itulah jalan ke neraka. Loh, itu yang diceritakan oleh Al-Quran. Berarti gugat Tuhan sana karena dia yang berbicara. Tuhan itu yang berbicara tentang surga dan neraka, bukan saya. Saya hanya mengutip. Diam dulu. Bukan kau yang diam, kau yang gugat langsung kepada Allah. Kenapa dia yang ngomong gitu loh? Kenapa kau ngomong ke saya? Bukan saya yang tulisan siapa, Badarudin? Al-Quran itu bukan omongan saya. Al-Quran itu bukan omongan saya. Al-Quran itu. Bu dokter, saya minut dulu. Ada. Ya, ngomong. Ada bahasan yang lebih penting nggak daripada ini sebenarnya? Penghujatan itu harus penting, Pak, karena tidak disebut umat Paulus kalau tidak menghujat. Tuhan Yesus saja dihujat habis-habisan, itu penting loh. Andromadia itu jarang-jarang banget naik, Bu Dokter. Andromadia ini dijambak-jambak tuh nggak mau naik. Sekalinya dia naik, saya kasih karpet merah. Andromadia mau nanya apa sama saya? Anak-anak pendusta, anak-anak Antioquia itu udah biasa berdusta. Anak-anak Antioquia. Siapa anak-anak Antioquia? Siapa yang kamu maksud, Lantang? Siapa? Umat Paulus. Siapa umat Paulus di sini? Ya, kunyuk Paulus, kentuk-kentuknya Paulus itu. Iya, di sini siapa umat Paulus? Saya tanya. Iya, yang selalu mengikuti perkataannya, dustanya itu diimani, itulah
Jadi Paulus ngomong gini loh, tiada Tuhan selain Yesus. Oh iya, nah itu tuh kentutnya Paulus tuh. Padahal Rasulullah Yesus sendiri mengatakan tiada Tuhan selain Bapa. Andromadia ngomong apa sama saya? Tiada Tuhan selain Allah. Itu omongan sabda daripada Rasulullah Yesus. Iya sebentar ya Bu Dokter sayang ya, Bu Dokter cantik ya. Andromadia ngomong apa? Enggak, enggak bosen enggak berdebat yang seperti ini tuh. Ada yang berdebat, saya hanya mengedukasi di sini. Kau jangan nuduh-nuduh lagi. Oh gitu. Bu Dokter, dia ngomong sama saya, Bu Dokter. Dia bilang saya pendebat, dia bilang saya pendebat. Mengedukasi Badarudin supaya jangan berdusta. Nggak ada yang bilang Bu Dokter mendebat, dia ngomong sama saya Bu Dokter. Nggak ada. Dia ngomong ke saya ini pendebat. Apa nggak capek katanya, nggak bosan menjadi pendebat, kan gitu ngomongnya. Enggak, dia ngomongin saya. Ini Bu Dokter, apakah Bu Dokter, maksud saya begini, apakah kita bisa berbicara tentang esensi yang lain? Maksud saya, loh, yang mana yang nggak esensi Pak? Adakah yang yang recehan Pak daripada Al-Quran ini? Ada yang recehan Pak? Ada yang nggak penting Pak? Ada yang nggak urgent di dalamnya Pak? Yang mana yang recehan? Silakan. Susah kalau berkomunikasi sama orang yang punya adab gitu Pak Asin. Kalau kita maaf aja gitu. Ya memang kalau harus menipu itu harus beradab seperti Paulus. Tuluslah bak merpati, liciklah bak ular bludak. Itulah bermakar menipu yang bersantun-santun ria itu memang seperti itu. Harus beretika, berakhlak, harus beradab supaya sukses. Jadi kalau kamu ingin menipu, kamu ingin makar, tipu daya dengan sukses, maka kamu harus beradab. Boleh tuh. Nah, itu yuk kita bahas adab aja lah. Kalau kayak gitu. Ya adabnya Paulus itulah makanya saya menyatakan bahwa si kentut-kentut Paulus ini beradab sebagaimana adabnya Paulus. Bertulus-tulus bak merpati, licik bak ular bludak, bermanis-manis, bermadu-madu, bersantun-santun, berlemah lembut, tetapi nusuk dari belakang. Itulah adab Paulus dan diadopsi, diteladani oleh kunyuk-kunyuknya Paulus ini. Oh iya. Umat Korintus Yeremia yang tidak bermata, tidak bertelinga, tidak berpengertian, tidak berotak. Oke, Andromadia, saya tanya sama kamu ya, yang dimaksud beradab itu apa? Siapa tahu versi kita ini berbeda. Beradab dalam menipu. Beradab dalam menipu itu seperti Paulus. Saya tanya sama Bang Andro, Bu Dokter, harus dilanjutkan, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah nggak enak. Enak aja lah, gue nggak peduli. Lu turunin aja, gimana caranya beradab dalam menipu? Kalau punya adab turunin aja. Iya, mau Tuhan kek, mau siapa kek, tetap harus berkelamin. Iya, saya nanya sama Bang Sin atau Andromadia, nggak nanya sama Bu Dokter. Bu Dokter tunggu dulu ya. Bang Sin gini, takutnya kita itu adab versi kita itu berbeda. Kalau adab versinya Bang Sin itu gimana? Apa? Makanya kalau tidak mau berbeda, adab dalam menipu. Supaya nggak berbeda, kita satu, sama-sama. Adabnya Paulus pasti seragam. Sebenarnya begini, kalau saya mau boleh dikasih waktu sedikit saja, setengah menit aja deh ya. Boleh Bang Sin, boleh. Di dalam Quran itu saya rasa semua orang pernah membaca bahwa ada kata lita'arufu gitu ya, saling mengenal itu lebih enak gitu loh. Nah, saya rasa saling mengenal itu pasti ada yang mengenal baik dan buruk. Ketika kita berbicara tentang keburukan itu pasti akan menganga, itu luka itu akan menganga gitu. Contoh ya, seseorang yang jatuh cinta itu akan pasti dan pernah merasakan rasa sakit. Tapi Mbok ya rasa senangnya kok nggak pernah diinget-inget kok rasa sakitnya aja. Apa ini kamu? Mau curhat lagi? Kau mimpi-mimpi kalut kau di sini. Mimpi buta kamu kau di depan cermin aja kau ngomong kayak gitu. Nggak ada yang mau dengar di sini mimpi-mimpi kalut kau itu. Dokter Rata, ini room saya dan Bang Sin ngomong sama saya. Silakan, nggak masalah. Saya mau ingatkan saja. Saya mau ingatkan saja. Di dalam Quran itu di surat dia membawa identitas Muslim, host. Nah, apa yang dia sampaikan itu tidak menggambarkan citra Islam. Makanya kami koreksi. Mana yang nggak menggambarkan citra Islam? Ya karena kamu ngomong itu tidak berdasarkan dengan menghujat agama lain itu adalah citra Islam. Karena agama itu hanya Islam.
Siapa yang menghujat? Berani mengatakan agama ada selain Islam, itu penghujatan. Yang menghujat itu yang mengatakan agama ada banyak, itu penghujatan. Yang menghujat itu siapa? Kita itu sayang, kita menyampaikan. Kita hanya menyampaikan bahwa Nabi Isa itu kalau kamu mengaku Muslim, kenapa kamu masih berani mengatakan agama ada banyak? Padahal di dalam Al-Quran mengatakan agama hanya Islam. Sampaikan bahwa Isa itu bukan Tuhan. Sampaikan kalau kita itu sayang. Loh iya, memang Isa bukan Tuhan. Kenapa kamu mengatakan agama ada banyak? Memangnya Isa siapa yang mengatakan agama ada banyak? Siapa yang mengatakan agama lain? Siapa yang mengatakan agama ada banyak? Kamu tadi mengatakan agama lain, berarti agama lain. Loh, kepercayaan itu bukan sebuah agama lain. Loh, memangnya agama itu gini, Ibu Pak Baha, saya rasa mungkin saya pengetahuannya masih kurang. Saya rasa Anda juga harus membaca Quran surat saja, karena saya nggak mau berdebat panjang dengan saudara saya. Saya mau mengatakan begini, ketika diskusi itu bahwa yang di dalam Al-Quran mengatakan agama ada banyak. Nggak ada kok datanya, kamu bawa-bawa di sini bahwa ada. Gimana sih kamu? Bang Sin, jangan turun Bang Sin. Jangan turun dia, jangan turun. Tanya agama itu hanya Islam. Tanya saya. Mana ada agama yang lain? Dinullah itu hanya adinul Islam. Di dunia ini hanya agama itu hanya Islam. Hanif hanya adinul Islam. Nggak ada adinul Kristen, tidak ada adinul Katolik, tidak ada adinul Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Ya, itu yang kamu harus ketahui dari Al-Quran. Itu jika kamu mengaku Muslim. Kalau kamu nggak mengaku Muslim, kami tidak akan seperti ini responnya. Ya, karena kami maklum wal mahfum. Anda nggak tahu Al-Quran, tapi kan kamu membawa bendera Muslim, bro. Makanya kami tidak ingin kekeliruan ini menjadi berlarut-larut, terkatung-katung. Kami harus menyampaikan dengan hikmah, menegaskan bahwa agama hanya satu, bro. Adinullah itu hanya Bang Rantang mungkin nggak, Bang Rantang sama Bu Dokter mungkin nggak tahu ya Bang Sin ini siapa. Enggak, orang-orang tahu dia membawa diri, mencitrakan dirinya itu Muslim. Sebentar, tolong saya ngomong Bu. Rantang, tolong saya ngomong ya. Tolong saya ngomong. Orang-orang Kristen aja mengakui bukan agama dia. Orang-orang Kristen mengakui sendiri. Saya ngomong sebentar aja ya. Mungkin kalian tidak tahu Bang Sin ini siapa, tapi saya sangat berharap dia naik ke room saya. Dan kalian kalau naik ke room saya, tadi ada baca caption. Di situ ada bacaan kalau tidak bisa bicara baik, setidaknya jangan bicara baik itu harus jujur, tidak Bu, diam dulu. Mengatasnamakan menyampaikan Al-Quran, tapi isinya Bu Dokter tolong diam ya. Di situ ada caption, kalau tidak bisa bicara baik, setidaknya jangan bicara buruk. Dan diam. Yang baik itu apa, Bu? Dan diam itu lebih mulia. Apa itu baik? Aduh. Dan itu perkataan Bang Andromedia. Sampai saya bikin caption. Apa itu baik? Perkataan baik itu apa, Bu? Harus berdusta, yang penting Anda senang. Oke. Apa itu baik? Baik itu adalah ya, menjauhkan diri atau perkataan dari kebencian, dari memberikan kebencian itu apa, Bu? Lawang saya nggak kenal Sisin, kenapa saya harus membencinya? Saya kan nggak kenal Sisin. Yang kenal aja saya nggak benci, Bu. Nggak boro-boro yang saya nggak kenal. Kenapa saya harus benci? Ya Allah. Ya Allah, ya Robi. Ada yang bilang masa saya harus dipaksa membenci yang bahkan saya nggak kenal ya? Iya. Ada yang saya kenal di sini, Bu, nggak ada yang saya benci lah. Boro-boro saya mau membenci yang saya nggak kenal. Saya cuma meluruskan doang kok, agama itu cuma Islam itu doang, yang lain bukan agama. Iya nggak apa-apa. Bang Sin sekali lagi minta maaf. Bu Dokter minta naik lagi. Bang Sin sekali lagi saya bilang sama Bang Sin minta maaf. Benar, saya nggak tahu kalau menjadi kayak gini. Bang Sin ngomong lah. Sedikit aja nggak apa-apa. Ngomong banyak saya dengarkan. Bang Sin, Andromedia, Bang Yusuf, ngomonglah. Lama dia nggak ngomong.
Halaman, aduh, 2 orang suhu di TikTok itu, Bang Andi dari Buddha, Bang Yusuf dari Islam. Itu yang saya kagumin. Bang Badarudin, lu suami nggak bertanggung jawab lu. Kang Re, ada, aduh, kita bergerah-gerah hati ya. Bang lah, tadi naikin lagi. Tadi kenapa Habib Sin turun tuh? Ya enggak, dia agama cuma Islam. Orang kalau lagi ngomong jangan dipotong. Itu Habib Sin, ya Allah. Orang Kristen itu mengakui dia itu bukan agama. Kenapa harus dibilang agama? Ada orang Paulus, ngerti dulu dari tadi pemahaman. Udah. Rantang lu dari tadi ngomong mulu. Sekarang coba ngomong dulu sebelum dokter aku naikin sama siapa yang minta naik 2 orang nih. Ya Badarudin buktikan dulu. Ya, si Badarudin suruh buktikan dulu. Tuh Badarudin suruh buktikan dulu siapa penulis yang 24 km di Vatikan itu. Itu doang kok. Oke, Badarudin jelaskan itu. Masih dikejar. Kalau lo potong, gua nggak ngomong. Dengar. Semua. Sebentar, Badarudin. Rantang lu jangan ngomong. Kalau ngomong diturunin. Iya, Badarudin ngomong. Semua nabi. Tunggu sebentar ya. Kalau naik pasti ribut. Badarudin mau ngomong dulu. Semua nabi pasti punya murid, punya catatan sejarah yang dibilangnya tuh manuskrip. Mengerti ya? Kenapa catatan sejarah itu dipercaya? Karena masih ada bukti otentik, masih ada bukti aslinya. Peninggalan-peninggalan sejarah itu, peninggalan-peninggalan dari para nabi itu. Tuh, pahami dulu. Bukan masalah yang nulis. Yang menulisnya memang setiap nabi punya murid. Masih paham nggak? Paham. Kalau saya sih paham. Kalau saya paham. Cuma sebut satu nama. Siapa yang menulisnya itu? Makanya gue bilang setiap nabi itu punya murid-murid semua. Disitulah ada bukti aslinya, bukan bahasanya bahasa Yahudi, bukan semuanya bahasa Yahudi Aramik. Di situ semua bahasa ada di Vatikan itu. Masih ada bahasa huruf Mesopotamia juga ada. Makanya dipahami dulu. Itu 84 km terjadilah sebuah konsili. Apakah mungkin catatan sejarah 84 km itu bisa dirangkum menjadi satu buku? Udah. Yang saya minta itu siapa penulisnya? Murid-murid dari para nabi semuanya itu ada peninggalannya di situ. Kamu dapat informasi dari mana itu? Makanya saya bilang, kata Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Gini. Iya, kamu dapat informasi itu dari mana? Apa kamu udah lihat sendiri? Gini. Agama itu dipercaya karena bukti dan kebenarannya. Benar nggak? Benar. Betul. Itu kan tulisan manusia. Manuskrip itu kan tulisan manusia. Yang saya tanya itu Bang Badarudin, tulisannya siapa? Makanya makanya dibilang ada namanya Matius, ada Markus, ada namanya Nabi Harun, ada namanya Henok. Nah kalau dibilangnya Nabi Idris, ada dibilangnya Sem, Ham, Yapet, anaknya Nabi Nuh. Itu ada di situ, jangan sembarangan. Makanya agama itu dipercaya karena ada bukti kebenarannya, catatan sejarah aslinya disimpan asli. Udah jelas. Benar. Saya itu akui. Cuman saya minta yang di situ, makanya saya minta satu nama. Siapa namanya penulis yang menulis manuskrip bahasa Yunani itu siapa? Masih nggak ngerti juga. Udah ngomong aja lah. Dibilangin. Jadi gini Rantang ya. Itu bukan penulis. Contoh. Yohanes itu kan menuliskan sebelum dijadikan Bible, dirangkum jadi Bible, itu Yohanes menuliskan. Mungkin dia nuliskan di suatu
apa? Jangan ngomong mungkin. Yang jelas. Ya, saya nggak ada di masa itu, jadi gini Ratang. Iya, siapa penulisnya gitu doang. Kok susah amat sih. Tadi kan kamu mengklaim Badarudin. Kan gue bilang siapa penulis manuskrip? Siapa penulis manuskrip bahasa Yunani itu siapa? Bukan Yunani. Penulisnya itu murid-murid. Penulisnya itu murid-murid para nabi semua yang menulis manuskrip. Manuskrip itu emang bahasa Yunani aslinya. Yesus berkeliling di Galilea itu di rumah-rumah ibadat itu pakai bahasa Yunani. Lu diam dulu. Sekarang gini, kalau lu ditanya mushaf asli Al-Quran ada di mana? Apakah Al-Quran yang lo kenali sekarang ini sudah sebenarnya seperti ini, atau dulunya tuh berbentuk mushaf atau lembaran-lembaran? Makanya pahami dulu secara logika. Jangan kita bicara pakai emosi, ego. Mushaf dirangkum menjadi sebuah kitab, disusun rapi. Makanya kan saya tadi kan nanya sama Adarion itu waktu Yesus berkeliling di Galilea memberitakan Injil Allah itu udah berbentuk kitab apa masih lisan gitu. Tadi kan saya nanya itu sama si Adarion itu. Udah dijelasin sama Adarion, itu ditulisan murid-muridnya. Nabi itu nggak pernah nulis-nulis. Iya, waktu itu udah berbentuk kitab, udah berbentuk tulisan waktu Yesus berkeliling Galilea itu. Udah berbentuk tulisan belum? Sekarang gini, Rasulullah kan itu yang saya tanya itu esensinya itu. Yang nulisnya itu murid-muridnya, ucapan dari Rasul itu. Itulah saya paham. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi. Saya paham. Yang saya tanya itu waktu Yesus memberitakan Injil di Galilea di rumah-rumah ibadah itu udah berbentuk kitab, udah berbentuk tulisan apa belum? Atau Injil itu ucapan. Yang dibilang Injil itu ucapan dari kan itu. Ucapan kan? Ya ucapan kan dari Yesus kan, ucapan Yesus kan? Ya betul. Nah, yang nulis itu siapa? Kapan ditulis itu? Yang saya tanya. Yang nulis itu murid-murid Yesus. Ya di mana itu bisa saya temukan di mana? Literasinya mana? Literasinya mana? Ya kamu bisa buktikan nggak? Oh? Iya dibuktikan. Ayo kita ke Vatikan. Loh, yang mengklaim lah yang membuktikan. Gimana sih? Orang kamu yang mengklaim. Ya udah nanti makanya gini, Mas. Dengar dulu, Mas. Kalau ID residen. Kalau sejarah agama, kalau nggak ada buktinya, nggak ada bukti otentik kenyataan dan dari sebuah kebenaran itu namanya mitos. Karena ada bukti otentik kebenarannya itu dan peninggalannya itu. Bukti otentik, bukti efektif. Murid-murid yang menulis. Yang saya tanya itu kapan ditulis. Siapa yang menulis, mana literasinya? Saya bisa baca di mana gitu loh. Aku nggak nyambung pertanyaan ya. Kok nggak mau nyambung pertanyaan? Kan waktu Yesus kan belum berbentuk kitab katanya. Waktu Yesus berkeliling di Galilea itu kan di rumah-rumah ibadah kan belum berbentuk kitab, belum ditulis. Ada manuskrip yang menulis. Ditulisnya kapan? Gini. Kapan? Siapa yang menulis? Di mana saya itu bisa menemukan literasinya yang saya baca bisa baca di mana? Badarudin aku nyambung. Jadi gini Rantang, murid-murid Yesus itu kan menuliskan, nggak tahu di kulit binatang, nggak tahu di mana. Nah itu yang saya pengen ketahui itu kapan ditulisnya, siapa yang menulis itu, mana literasinya yang saya bisa baca. Oh iya, Matius itu nulis di sini. Di pelepah-pelepah di mana literasinya yang saya bisa baca itu bisa ketahui saya di mana? Sebentar. Jadi itu tulisan-tulisan Yohanes tadi itu ada di Vatikan, dikumpulin jadinya sebanyak 24 kilo itu. Iya, mana buktikan di mana saya bisa baca? Ya di Vatikan, silakan. Buktikan, kan kamu yang mengklaim, buktikan mana? Itu bukan saya, itu dunia yang dunia itu. Kalau jangan bicara orang, itu dunia. Iya kamu kan yang mengklaim, buktikan mana saya bisa baca di mana? Ada di Vatikan. Iya mana coba buktikan mana yang kata kamu Badarudin 24 km itu mana? Ya ampun, kamu cek aja di Google, klik di Google itu ada. Klik di Google. Tuh cek aja cek. Makanya agama itu masih ada bukti sejarahnya tersimpan rapi. Itulah makanya
dipercaya. Ya buktikan, kalau ada itu buktikan, jangan ngomong doang. Ada di Vatikan. Ada di Vatikan. Apa dia minta bukti Injil asli? Iya benar, minta bukti. Ada di Vatikan, lu nggak? Itu ada di British Museum di London, dan itu sudah koyak-koyak karena dimakan usia. Tapi sekarang saya tanya dia saya tanya dulu. Nah, dia saya tanya dulu, mana Al-Quran aslimu? Al-Quran asli mana? Al-Quran asli mana? Al-Quran asli itu dihafal, koplak. Orang Islam. Oke, semuanya diem. Rantang diem. Orang Islam itu budaya hafalan. Gimana? Rantang diem, Ayub diem, atau kita rungkat, ya? Atau kalian yang aku rungkatin. Ini ada Bang Andromadia mau naik. Islam itu budaya hafalan. Semuanya diem. Gimana mau menuliskan kalau nggak hafal? Oke. Semuanya diem, Bang Andromadia mau naik. Dia ngomong paling sebentar. Yesus itu bukan menerima kitab gedebuk dari langit, bukan. Dia itu mendengar. Yesus itu mendengar. Itu adalah agen mucikari lonte 72 Yesus itu mendengar, bukan tulisan gedebuk dari langit. Allah itu adalah mucikari lonte, bukan menerima tulisan, mendengar Yesus itu. Oke, Bang Sin, ngomong Bang Sin. Bang Rantang diem, Bang Ayub diem. Ayub diam atau aku turunin? Ini, Bang Shin boleh ngomong. Ini Bang Ayub Muslim ya? Dia Kristen, Enggak, kamu berani enggak? Apa Bang? Oke, enggak. Oke. Udah aku turunin. Bang Ayub minta naik lagi. Iya boleh. Bang Andro dia ngomong. Saya itu begini loh teman-teman. Saya cuma mengingatkan karena kita Muslim itu bersaudara ya. Jadi ketika berdiskusi itu tunjukkanlah kita itu sebagai rahmatan lil alamin gitu loh. Maksud saya gitu. Karena saya itu nggak pandai berdebat, saya cuma mengingatkan gitu loh. Karena di dalam surah An'am kalau nggak salah 108 itu sangat jelas teman-teman. Kalau sempat kita menghina sesembahan orang lain, itu nggak gitu loh. Apa ya, kita itu udah termasuk orang jelek juga gitu. Kita berdosa juga gitu. Maka di surat An-An'am 108 itu ketika kita itu menghujat orang lain, sesembahan orang lain, maka kita juga akan mendapat hujatan. Bahkan yang melampaui batas kita juga gitu. Nah, saya mau mengingatkan itu gitu loh. Karena sesuatu hal itu yang kita tidak ketahui, itu patut kita pelajari. Tapi kalau kita sudah pelajari terus tahu, ya sampaikanlah dengan yang baik. Kan begitu, Mi? Benar. Benar nggak, Mi? Benar. Saya itu berdebat sama Indomie ini nggak 1-2 kali loh. Saya bahkan berani tanggung jawab, Indomie itu pernah saya sebut bahwa dia itu bukan kok tidak percaya sama Tuhan, dia hanya mengingkari Tuhan. Orangnya masih hidup, silakan ditanya. Itu sempat saya ucapkan dulu ya, gitu loh. Nah, di sini di room seperti ini, di halayak publik seperti ini, Mbok ya kasih contoh yang baik, gitu loh. Nanti tuh justifikasinya tuh Islam itu kayak gini gitu loh. Padahal kalau kita melihat ada ulama-ulama yang masyhur ya, Habib Lutfi. Itu adem itu kita. Ada yang baru-baru saja datang ke Kalimantan, Habib Umar bin Hafiz Tarim. Itu juga seperti itu, adem juga. Bahkan mereka itu menjadi kunci perdamaian dunia gitu loh. Nah, masa kita itu yang apa ya? Masa kita jadi umat yang pintar dikit gitu loh. Sampai saya bilang jadi nggak boleh diskusi ini, nggak boleh diskusi sesuatu teman-teman gitu loh ya. Jadi nggak boleh diskusi. Lo diskusi silahkan. Ya di mana saya tadi menghujat itu di mana? Saya menghujat itu di mana? Gak mungkin saya menghujat gini, Rasulullah Yesus, gak mungkin. Begini Rasulullah Yesus itu nabi, Rasul saya. Gak mungkin saya menghujat. Saya setuju juga. Itu juga Rasul saya juga. Cuma begini Bang Didin, apa yang Anda anggap versi benar itu belum tentu benarnya sama teman-teman yang lain. Makanya di situ ada kata lita'arofu. Kan begitu. Betul Bang. Betul. Ya, iya. Kita kan hanya menyampaikan Bang. Kita nggak maksa. Kalau iya benar Bang. Tapi kalau Abang tanya di mana saya menghujat, ya rasakan sendiri.
Maksudnya iya. Bukan kok abang, bukan, mungkin teman-teman yang lain. Saya cuma ngingatin gitu loh. Saya bukan membela atau memihak pada teman Kristen, enggak. Saya tidak membenarkan. Tapi orangnya itu saya bela orangnya gitu loh ya. Itu teman saya juga gitu loh. Betul, karena karena saya itu sayang. Karena saya itu sayang, saya itu menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kita itu sayang sama mereka, bukan benci, bukan. Bang Sin, halo. Sebentar, Bang Sin, Anda di sini kan mau mengingatkan, ya. Kalau Anda diingatkan mau nggak, kira-kira? Nah, jangan menganggap orang itu semua salah. Itu loh, jangan loh. Kan kamu Anda baru naik ya. Tadi ada yang ngomong kelamin loh. Saya dengar, kalau nggak ada sebab nggak ada akibat, pasti itu. Yang Bang Sin ini kapan ngomongin semua orang salah itu kapan? Ya tadi dia kan ini mengasih apa, memberi. Gini Bang Sapu, benarmu itu sama dengan benarku tidak? Ya belum tentu dong. Lah ya belum tentu toh. Makanya dari situ Mbok ya yang makanya jangan sosok menesa. Oh gini Mi, kasih timer saya Mi, biar dia sama saya ini. Bang Sin, menurut Bang Sin Al-Quran itu benar nggak? Ya benar, apa yang salah? Benar. Iya, saya ingin menyampaikan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, menyampaikan doang. Bang, aku tadi itu tidak mengejas sampean bahwa sampean menghujat, tidak. Tapi pernah nggak tadi itu abang mendengar bahwa ada kata kelamin dan sebagainya? Ada. Ya cukup di situ saja saya. Ya silahkan kalau mau Anda berdebat dengan yang lain silahkan. Goblok, binatang, goblok. Emang itu siapa itu? Si Adarion kan? Hah? Rantang. Yang mengatakan anjing sama saya itu siapa? Yang mengatakan babi sama saya itu siapa? Adarion kan? Yang mengatakan duluan kamu, terus kamu koplak-koplakin Badarudin, tololin Badarudin. Badarudin. Oh, yang duluan ngomong anjing sama siapa itu siapa? Siapa? Nggak tahu. Makanya gini, Rantang, lo lihat dulu di sini nggak ada yang orang Paulus, nggak ada. Iya, emang saya menyampaikan, emang kenapa? Lu salah lu nyampainnya salah orang. Kata si Badarudin kan ada katanya itu bukti siapa yang menulis ya, kan? Ya itu tuh gambar perpustakaan Vatikan tuh. Lu cari di situ. Yang mana coba buktikan. Ya lu cari di situ. Kamu yang mengklaim kan? Buktikan. Itu dunia. Makanya agama itu bisa dipercaya karena ada peninggalannya. Kalau kamu mengklaim, buktikan. Kamu kan mengklaim. Kamu yang lo cari di situ. Ya kamu harus membuktikan orang kamu yang mengklaim. Gimana sih? Makanya itu kamu yang mengklaim. Kok harus saya yang nyari? Kamu yang klaim ada kalau diskusi. Coba gue dibuang dulu. Kalau ada. Itu lo cari di situ tuh perpustakaan Vatikan tuh. Tuh lo korek-korek situ. Gimana sih? Ya kan lo minta cari kebenarannya. Ya kamu kan yang mengklaim ada. Buktikan kalau ada sama saya. Makanya gini, nah, gue bilang lagi ya, agama itu dipercaya karena kebenarannya masih tersimpan sampai sekarang. Kamu yang mengklaim kok saya suruh yang nyari, gimana? Kan lo pengen tahu. Udah nggak nyambung. Ya kalau ada, buktikan. Kalau kamu mengklaim kamu ada, katanya kamu ada kan ngomong ada di Vatikan, buktikan dong kalau ya ada. Ya itu, lo cari ke situ tuh fotonya tuh. Iya buktikan. Kamu yang klaim, gimana sih? Kebuktikan. Masa kamu yang mengklaim saya yang nyari? Makanya lu kalau diskusi itu ego dibuang dulu. Loh, kok ego dibuang dulu gimana sih? Kamu yang mengklaim katanya kamu ada. Kamu yang membuktikan dong, kamu yang mengklaim, masa saya yang suruh nyari? Jadi buktikan, Bang. Ya buktikan kalau ada, kalau nggak bisa buktikan jangan ngomong dong. Ya ada karena ada, itulah agama bisa dipercaya karena ada bukti kebenarannya. Iya mana? Kamu udah melihat sendiri apa dengar? Di Vatikan. Gini. Kamu ngomong ada itu kamu udah lihat sendiri apa kamu itu dengar? Gini.
Gua udah lihat gini. Mengklaim gini. ada, jangan bohong. Menurut Imam Al-Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Lo punya duit berapa? Ayo kita kepatikan. Emang kamu mengklaim itu udah melihat? Udah. Menurut Imam Al-Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Melihat. Lo ada duit berapa? Ayo. Lo ada duit berapa? Ayo kita kepatikan. Kapan kamu udah masuk kepatikan? Udah lihat kapan? Udah males gue debat sama lo. Ngomong sama lo nggak nyambung. Bang Sapulete udah nggak nyambung nantang. Kamu yang mengklaim udah lihat. Kamu yang mengklaim udah lihat. Udah saya yang kapir aja. Saya yang ngerti. Saya yang kapir aja ngerti. Bang Sin mau diskusi sama Bang Sapulete, ayo. Bang Sapulete, kalau Bang Sin ngomong, tolong jangan dipotong ya. Saya sih sebenarnya gini loh, Mei. Yuk kita tampilkan diskusi itu yang elegan, baik dari Muslim, baik dari yang Kristen. Betul. Ini dari tadi debat pepesan gitu kosong. Yang kita ini saya tanya dulu, saya tanya dulu sebentar. Apa? Yang mengklaim itu yang membuktikan apa saya yang harusnya membuktikan, Bang? Udah nggak usah dibahas lagi itu lah. Udah capek. Yang mengklaim ada. Apa saya yang harus membuktikan? Apa yang mengklaim yang harus membuktikan? Coba saya pengen tahu jawabannya. Bang Rantang, udah bercermin belum? Kan udah dibuktikan Rantang itu ada fotonya. Bang Sin. Fotonya udah ada itu. Bukti foto, mana tulisan bacaan mana? Iya betul. Bukti foto. Iya betul. Bang Sin, dari 313 Rasul penerima firman, penerima Alkitab, ada tidak dari beliau-beliau itu yang menuliskan Alkitab? Gak ada kan? Nah, ini dia si Badarudin ini ngotot bahwa para Rasul yang menerima firman ini menuliskan itu, dan itulah di Vatikan itu tersimpan begitu. Makanya Bang Rantang ini kejarnya gitu. Bu Dokter, karena itu ranah hafalan. Itu ranah hafalan. Turunin, jangan fitnah lu. Bang, kita hafal, kita nggak main. Bu Dokter, ada Bang Badarudin nggak ngomong. Bang Badarudin ini nggak ngomong kalau Rasul-Rasul itu menuliskan. Dia tadi bilang murid-murid. Terus kenapa Rasul yang penerima firman langsung, kenapa dia nggak menulis? Kenapa harus sahabatnya yang nggak tahu apa-apa gitu loh? Sahabat ini nggak tahu apa-apa dengan firman. Yang tahu firman ini yang nerima, Bu. Siapa yang nerima? 313 orang Rasul. Beliaulah yang menerima 313 Alkitab. Rasulullah Musa lah yang menerima Taurat, Bu. Rasulullah Daud lah yang menerima Zabur. Rasulullah Yesus lah yang menerima Injil. Rasulullah Muhammad lah yang menerima Quran. Jadi harusnya beliau dong yang menuliskan kalau kita mau datanya valid. Tapi karena beliau nggak menuliskan, terus validnya di mana kalau sahabat-sahabatnya? Itu juga kalau beneran sahabat, kalau bukan. Ya, itu kan Vatikan kan sarang-sarang pendusta, Bu. Gimana coba? Saya kan bilang, Pak, nggak ada yang menuliskan. Rasul itu nggak ada yang menuliskan, Pak. Yang nulis Al-Quran siapa? Nggak ada yang menuliskan. Rasul itu nggak ada yang menuliskan. Itu jadi Al-Quran bentuk buku? Itu dihafalkan, kemudian dituliskan oleh itu kan dihafalkan. Ya kan ditulis kan. Iya, hafalan inilah yang ditulis. Hafalan inilah yang dituliskan, dituangkan dalam ditulis itu yang menuliskan ada orang. Iya, tetapi kan Rasulnya kan menghafal, bukan menulis. Iya, kan ditulis bentuk buku jadi Al-Quran. Menulis itu siapa? Jadi maksudnya kenapa? Mau ditulis kayak mau nggak ditulis kayak itu nggak ngaruh, Pak. Tetap Al-Quran itu pelafalan. Ya memang. Karena kita mainnya lisan. Ya lisan, Pak, hafal. Al-Quran itu lisan berawal lisan, kemudian terserah mau dituliskan atau enggak. Ya nulis siapa? Kan ada penulisnya kan? Ya terserah Pak, yang mau nulis silakan, yang nggak mau nulis juga silakan, nggak ada paksaan. Lu kan udah jadi buku, berarti penulisnya kan ada. Berarti mereka mau, Pak, dan Allah mentoleransi karena tidak ada pemaksaan dari Tuhan, Pak. Anda mau tuliskan nggak? Tidak juga tidak. Itu berarti tidak ada pelaku. Percaya Al-Quran itu kalau tulisan. Saya percaya bahwa ada yang mau menuliskan. Nulis itu siapa? Saya imani penulis, Pak. Kenapa saya harus menunjukkan penulisnya siapa? Namanya? Yang jelas
jelasnya Rasul ini nggak menulis, itu intinya Pak. Ya iya kan nggak menulis, tapi kan ada penulisnya Bu. Iya, yang dihafalkan. Makanya itu kenapa nggak masuk akal Injil ini dituliskan? Karena jangankan dituliskan, bahkan nggak dihafalkan. Coba apa yang mereka jadikan tulisan kalau ini nggak ada yang hafal Pak? Gimana? Makanya Bu, saya lurusin dulu. Yesus itu datang nggak pernah bawa Injil, nggak pernah bawa buku. Siapa yang menyatakan bahwa beliau bukan? Jadi dia itu memang umat Paulus itu menentang. Setelah dia naik ke surga baru menolak bahwa beliau itu penerima firman. Memang Yesus itu ditolak sebagai Mesias asli Pak, penerima firman. Beliau itu nggak pernah diakui sebagai penerima Injil Pak, penerima Injil Allah, Injil Tuhan, penerima pesan Tuhan. Makanya saya bilang ya itulah anti Yesus itu menolak kemesiasan asli, menolak kerasulan asli daripada Yesus gitu. Menolak bahwa beliau itu penginjil asli. Jadi mereka umat Paulus ini hanya menginginkan penginjil asli itu ada di tangan Paulus. Pauluslah yang pemberita Injil asli. Pauluslah yang pemberita Injil Tuhan. Pauluslah yang pemberita Injil Allah. Itu yang dia mau dengar umat Paulus ini, karena Paulus inilah yang harus menjadi rasul asli. Dia nggak mau terima Yesus disebut rasul asli, nggak akan. Itulah anti Yesus, pro Paulus. Ibu ngomong apa itu? Iya, jadi